mumpung ada kesempatan, kita ada satu program yaitu Diklat Berjenjang yang manfaatnya luar biasa. Yang pertama bisa memberikan pengetahuan, pemahaman kepada rekan-rekan mengenai bagaimana mendidik anak dengan benar. Karena usia anak di usia 0 sampai 5 tahun di golden age ini tidak akan kembali lagi. Nah, yang mahir ini sebaiknya dia punya kemampuan untuk mengadaptasi hasil-hasil diklat ini. Nah, jadi mereka kita asumsikan levelnya lebih baik. Untuk guru-guru PAUD kita yang belum S1, jangan merasa minder karena insya Allah Bapak dan Ibu atau ibu-ibu yang belum S1 bisa ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan diklat berjenjang. Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, Best Quality Continuous Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita kedatangan tamu terhormat dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Ada dua narasumber kita hari ini berhadir. Yang pertama Ibu Dr. Bardiati MPD. Selamat pagi Bu, menjelang siang. Yang kedua Bapak Dr. Ali Nugraha. Beliau ini dari PP Apaudi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kedua narasumber kita ini baru datang dari Jakarta, masih dalam keadaan lelah, tapi beliau sudah mau berdialog bersama kita, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini atau pada pagi menjelang siang ini, insya Allah nanti Ibu Bardiati, Dr. Bardiati MPD, akan menjelaskan bagaimana mekanisme diklat berjenjang. Ini sangat ditunggu oleh Dinas Kabupaten Kota Bu, karena di masing-masing bidang PAUD di Kabupaten Kota itu sudah merancang bagaimana diklat berjenjang di setiap kabupaten kota masing-masing. Nah, ini bagaimana Bu tentang mekanisme diklat berjenjang ini? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi diklat berjenjang ini sebetulnya sudah ada dari tahun 2011. Ya. Dan tahun 2018 sudah mendapatkan penghargaan secara internasional. Ya. Begitu. Nah, diklat berjenjang ini saat ini yang menyelenggarakan itu adalah dari LPD. Gitu. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah ada 236 LPD di seluruh Indonesia. Namun ada yang tidak aktif juga sih sebetulnya. Jadi yang aktif yang sampai dengan bulan ini yang sudah merancang untuk melaksanakan diklat ya itu sekitar 91 LPD. Iya. Ya, jadi kurang lebih mereka menyampaikan rencana tahun ini totalnya dari 91 LPD itu sekitar 14.000. Nah, LPD ini bekerja sama ada yang dengan dinas pendidikan, ada yang dengan perusahaan-perusahaan menggunakan dana CSR-nya, ada yang dari Bunda PAUD, gitu ya, dan ada yang dana mandiri juga dari para pendidik PAUD. Jadi karena memang ini sangat penting sekali mengingat jumlah pendidik PAUD yang ada di Indonesia 460.000, kurang lebihnya baru 49% yang belum S1. Begitu. Ya. Jadi ini adalah upaya percepatan bagaimana kita bisa memberikan bekal kepada teman-teman pendidik PAUD yang belum S1 khususnya. Ya. Tapi bisa juga diikuti oleh pendidik PAUD yang sudah S1 namun S1-nya belum linier. Ya. Jadi harapan kami sebaiknya seluruh dinas pendidikan ikut ambil bagian untuk melaksanakan diklat berjenjang ini. Dan khusus untuk Kalsel masih 37,7% pendidik PAUD yang belum S1 PR. Ya.
Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini PR kita masih 37,1% ya Bu ya, yang belum S1, khususnya S1 PAUD ya. Dan yang sudah juga S1 tapi belum mengikuti jurusan. Tapi kalau dia S2 PAUD gimana Bu? S2 PAUD sudah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya. Jadi bisa jadi para Bapak Ibu, khususnya untuk guru-guru PAUD kita yang belum S1, jangan merasa minder karena insya Allah Bapak dan Ibu atau ibu-ibu yang belum S1 bisa ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan diklat berjenjang. Untuk tahun ini insya Allah juga Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak insya Allah akan menjadi LPD kata Ibu tadi, yaitu Lembaga Pelaksana Diklat berjenjang. Dan diklat berjenjang ini terutama untuk level pertama ini membahas tentang apa saja itu Bu, kalau level pertama ini? Baik, diklat berjenjang itu ada 3. Ya. Dasar, lanjut, mahir. Nah, untuk di dasar ini ada kurang lebih 9 materi ya. Ya, betul, materi yang akan diterima oleh peserta, mulai dari mengenal anak usia dini. Karakteristik anak usia dini seperti apa, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, etika sebagai pendidik gitu. Ada 9 materi secara keseluruhan yang totalnya semua adalah 258 CP. 48 CP-nya itu untuk tatap muka dan 210-nya itu adalah tugas mandiri. Tugas mandiri. Ya. Ya, terima kasih Bu, ini mencerahkan sekali. Berarti guru-guru itu bukan banyak belajar, tapi banyak mempraktekkan hasil belajarnya. Belajarnya cuma berapa jam Bu? 48 CP. 48 jam tatap muka. Sedangkan sisanya mereka tugas mandiri yang dibuktikan dengan? Nah, tugas mandiri ini ada yang dilaksanakan di dalam satuannya sendiri. Oh. Ada juga yang dilaksanakan di PAUD ya yang sudah ditunjuk oleh LPD. LPD menetapkan nanti akan kunjungan belajar lokal namanya di mana begitu. Nah, selanjutnya ada juga tugas yang terkait dengan pengimbasan di dalam gugusnya. Oh, pengimbasan di dalam gugus. Iya, di kombelnya. Di kombelnya. Ini penting juga berarti membentuk kombelnya gitu ya Bu ya. Harus Pak. Oh iya, makasih banyak. Ini saya beralih ke Pak Ali nih. Pak Ali ini karena sering menangani guru-guru PAUD jadi tetap awet muda jadi. Padahal usia yang udah lewat banget ini Pak. Ya. Lewat muda. Lewat muda ya. Iya. Pak Ali ini seperti Ibu tadi menjelaskan ada tingkat dasar, ada tingkat menengah. Tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Pak Ali ini khusus menangani tingkat lanjut ya. Tingkat mahir. Oh, tingkat mahir. Ya, jadi tingkat awal, lanjut dan tingkat mahir. Dasar, lanjut, mahir. Ya. Nah, Pak Ali menangani yang mahir-mahir ini. Ya. Nah, itu gimana Pak Ali? Ada perbedaannya dengan tingkat lanjut dan tingkat dasar nggak? Tentu ada, termasuk dari materi-materinya yang harus dikuasai. Ya. Yang jelas pada tingkat mahir ini, para peserta ini kita tekankan betul-betul menguasai materi itu dengan argumen yang kuat. Ya. Jadi sudah ada penguatan-penguatan di teori. Sementara di tingkat yang dasar itu lebih kepada praktek-praktek yang sifatnya lebih praktis. Ya. Nah kalau mahir tidak. Kemudian yang kedua, yang mahir itu kita tekankan mereka memiliki juga kemampuan untuk kontekstualisasi dengan perkembangan yang ada. Nah, seperti yang sekarang ini. Ada kurikulum baru, ya. Ada pendekatan-pendekatan baru yang diimplementasikan dalam Kementerian Pendidikan. Nah, yang mahir ini sebaiknya dia punya kemampuan untuk mengadaptasi hasil-hasil diklat ini. Nah, jadi mereka kita asumsikan levelnya lebih baik dari ketimbang peserta pada saat ikut diklat dasar maupun diklat lanjut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terus gini, Pak Ali. Ya. Apakah ada penghargaan guru-guru TK yang sudah mengikuti diklat berjenjang
apalagi mereka sudah sampai tahap mahir gitu. Ya. Penghargaannya seperti apa yang diterima oleh guru-guru yang mengikuti diklat berjenjang ini? Oke, ini bagus banget nih Pak pertanyaannya Pak. Yang pertama, hasil diklat ini akan diakui sebagai pengalaman yang sangat bermakna buat mereka. Ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Ati dari GTK, dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, bahwa kita kan punya cita-cita ingin mempercepat proses S1. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman dari ikut diklat ini itu akan menjadi RPL, sehingga bisa mempercepat proses kuliahnya. Tadinya mereka misalkan harus menyelesaikan studi S1 itu 8 semester, dengan mengikut sertakan pengalaman diklat itu menjadi lebih pendek. Bahkan bisa 3 semester sampai 5 semester aja sudah cukup. Oh, gitu. Hanya tantangannya ini Pak. Tantangannya itu adalah ya di daerah terutama yang dekat dengan alumni, kita dorong ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program LVL. Nah, itu tantangannya. Ya. Nah, jadi mungkin tantangan buat teman-teman, terutama kalau tidak ada, terpaksa ini mencari program S1-nya di luar daerahnya. Oh. Nah, makanya nanti teman-teman yang menyelenggarakan LPD, kita usahakan dorong, bahkan kita anjurkan mereka juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau universitas terdekat, sehingga mudah nanti memudahkan ketika proses atau program RVL ini diterapkan, itu Pak. Ya, kasih banyak nih Pak Bagus ini. Ya. Artinya guru-guru yang mengikuti diklat berjenjang ini ada semacam SKS yang diakui mungkin ya. Ya betul, Ya. dengan program konversi namanya ya, Pak. Ya. Mungkin Ya. itu perlu MOU dengan perguruan tinggi yang pelaksana program PAUD mungkin. Nah, sebaiknya memang diikat dengan MOU. Jadi bisa lebih simultan dan lebih pendampingannya lebih optimal Pak, seperti itu. Kalau begitu mungkin itu lebih pendekatan dari kementerian lebih kuat kali mungkin ya Bu. Iya. Atau mungkin di kementerian sudah ada usaha-usaha untuk membuat MOU dengan, kalau di sini dengan Unlam gitu, kira-kira gimana itu? Iya, jadi begini. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Ahli, bahwa diklat berjenjang ini sudah mendapatkan pengakuan dari perguruan tinggi. Untuk diklat dasar, sertifikatnya dihargai 14 SKS, 14 SKS. diklat lanjut 15 SKS, diklat mahir 16 SKS. 16 SKS. Nah, totalnya 45 SKS. Iya. Alhamdulillah banget Iya, Pak. iya. Ya. Luar biasa ini ya. Luar Iya, biasa. iya. Belum lagi pengalaman kerja. Minimal kurang lebih sepertinya kemarin kami sedang menggodok pedomannya bersama Hilmawa dari Dikti dan APG PAUD. Jadi sepertinya 3 tahun persyaratannya untuk diakui masa kerjanya. Nah, plus diklat berjenjangnya serta sertifikat-sertifikat lainnya, diklat teknis POA, diklat teknis mendongeng, diklat teknis Inobel. Kalau mereka punya sertifikat, nanti bisa diajukan pada saat pendaftaran di perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL. Nanti akan dihitung, akan diasesmen kira-kira masing-masing mendapatkan total SKS-nya namanya berapa. Nah, ini sangat membantu sekali bagi para pendidik PAUD yang tadinya kalau S1 harus 4 tahun gitu ya, karena 140 Ya, betul. SKS. Ya. Bayangkan saja kalau ditambah antara sertifikat diklat berjenjangnya, pengalaman kerja, terus ada lagi pengalaman-pengalaman dia misalnya mengikuti seminar, tadi diklat teknis, ada misalnya punya karya-karya yang spektakuler, misalnya pencipta lagu, pencipta buku, penulis buku. Nah, itu mungkin bisa menambah lagi jumlah SKS yang akan diakui oleh perguruan tinggi. Nah, untuk jumlah perguruan tingginya yang sudah menyelenggarakan RPL ini ya semakin hari semakin bertambah, karena kami juga tahun lalu sudah mengupayakan mengadakan seminar-seminar dengan perguruan tinggi untuk mengajak prodi-prodi PAUD yang ada di provinsi masing-masing untuk melaksanakan mengajak mereka untuk bisa membuka RPL-nya begitu Pak. Kalau Universitas Lambung Mangkurat kira-kira ULM ini sudah masuk
termasuk universitas. Harus lihat data. Oh, belum kita lihat data. Kami berikan datanya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan. Makin bertambah kan. Ya. Andai pun belum masuk, nanti mungkin dari Balai Guru Penggerak bersama dengan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, khususnya di Direktorat GTK PAUD ya. Mudah-mudahan dapat kita membersamai guru-guru kita untuk memperjuangkan agar Universitas Lambung Mangkurat juga terlaksana RPL, sehingga di Provinsi Kalimantan Selatan ini guru-guru TK yang masih banyak belum S1 bisa mengikuti program S1 dan tidak begitu lama. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat itu. Karena sudah diakui SKS-nya sebesar 45 SKS. Bapak Ibu yang saya hormati, 45 SKS itu biasa ditempuh dalam 3 semester. Iya, betul Pak. Ya, kalau satu semester misalnya 20 SKS, berarti semester depannya 5 SKS, 45 SKS cukup banyak itu ya. Bisa memperpendek masa studi kita yang bisa 3 tahun menjadi 2 tahun atau 1,5 tahun ya, kalau kita bisa lancar melaksanakan studi. Ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi terkait dengan untuk memotivasi guru-guru kita di TK ini untuk ikut di dalam program diklat berjenjang. Silahkan Bu. Baik, terima kasih buat rekan-rekan para guru atau pendidik PAUD yang ada di seluruh Indonesia ya, mungkin tidak hanya di Kalsel ya, seluruh Indonesia. Nah, ini mumpung ada kesempatan, kita ada satu program yaitu diklat berjenjang yang manfaatnya luar biasa. Yang pertama, bisa memberikan pengetahuan, pemahaman kepada rekan-rekan mengenai bagaimana mendidik anak dengan benar. Karena usia anak di usia 0 sampai 5 tahun di Golden Age ini tidak akan kembali lagi. Sehingga kita dalam mendidik harus benar gitu ya. Tidak boleh ada kesalahan karena dampaknya nanti panjang begitu. Dan selanjutnya dengan mengikuti diklat berjenjang ini, kawan-kawan kalau mau melanjutkan studi di S1 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL akan mendapatkan potongan pengakuan SKS begitu sebanyak 45 SKS plus pengalaman kerja dan prestasi-prestasi lainnya yang kawan-kawan semuanya miliki. Jadi tetap semangat gitu ya untuk mengembangkan diri, karena belajar itu tidak cukup hanya sampai di sini, harus terus-menerus belajar, apalagi kita sebagai seorang pendidik ya yang perlu mengupdate semua pengetahuannya, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang Pak, ya, selalu berubah. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri begitu. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Pak Ali, silakan ada yang mau disampaikan. Teman-teman ini sekali lagi memang diklat ini sangat baik dan banyak memberi pengalaman. Pastikan nanti pas ikut serta bisa berpartisipasi dengan penuh. Ya, jangan setengah-setengah, pastikan totalitas. Kenapa? Sekali lagi, karena ini sangat bermanfaat dan ilmunya tentu akan berguna sekali pada saat ibu-ibu dan bapak-bapak mengembangkan karir menjadi pendidik PAUD, dimanapun ibu dan bapak berada. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu narasumber hebat kita yang telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mendengar penjelasan-penjelasan beliau. Apa-apa saja yang nanti kita dapatkan dari mengikuti program diklat berjenjang ini dan bagaimana manfaatnya. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, dengan mengikuti diklat berjenjang ini kita diakui 45 SKS. Mudah-mudahan nanti juga di Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas pelaksana RPL tadi ya Bu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dengan belajar kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan dasar-dasar keilmuan. Satu hal yang terpenting bagi guru, janganlah memberikan sesuatu tanpa ilmu.
Dengan ilmu, insya Allah kita akan menghantarkan siswa-siswa didik kita menjadi orang yang pandai berpikir dan menjadi sumber daya bangsa dan negara yang bisa memikirkan bagaimana Indonesia terus maju ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa lagi di dalam podcast BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.